Baik, firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita pada siang hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Di sini judulnya hal mengikut Yesus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca bersama. Kita baca 2 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, tema kita hari ini tentang mengikut Yesus, harga mengikut Yesus. Kalau di sini tadi ada seorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini luar biasa ini saudaraku, penyerahan yang sungguh. Ini seorang ini kalau kita lihat di dalam Injil Matius dijelaskan adalah seorang ahli Taurat. Jadi seorang ahli Taurat ini yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi di sini Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa artinya ini saudaraku? Dan mengapa Yesus menjawab sedemikian? Serigala mempunyai liang, artinya serigala itu mempunyai rumah, yaitu liangnya. Burung mempunyai rumah, yaitu sarangnya. Anak manusia, Yesus rumahnya siapa saudaraku? Kita lihat dulu firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16 saja. Kita baca 2 ya. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kita lihat saudaraku, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita inilah saudaraku rumah Tuhan. Serigala mempunyai rumah, yaitu liangnya. Dan burung mempunyai rumah, yaitu sarangnya. Anak manusia mempunyai rumah, yaitu orang-orang yang percaya. Itu kita harus ingat selalu saudaraku. Jadi gereja atau rumah Tuhan yang sebenarnya adalah orang-orang percaya. Lalu dikatakan tadi, Yesus berkata, "Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
Di mana kepala diletakkan, saudaraku? Pada tubuh. Dan siapa tubuh Kristus? Kita adalah tubuh Kristus. Jadi artinya, kalau orang, siapapun yang ingin mengikuti Yesus, dia harus menjadi tempat kediaman Tuhan. Hidupnya menjadi rumah Tuhan. Dan dia menjadi tubuh Kristus. Artinya saudaraku, Kristus menjadi kepala, pemimpin bagi hidupnya. Tubuh dengan kepala tidak pernah bisa terpisah, saudaraku. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, kita pun harus selalu menyatu dengan Tuhan. Itu artinya saudaraku, jadi siapapun yang ingin yang mengikut Tuhan, dia harus siap menjadi tempat kediaman Tuhan. Hidupnya atau tubuhnya ini. Di dalam hidupnya ini ada Tuhan berdiam. Dan yang kedua tadi, menjadi tubuh Kristus. Lalu kenapa Yesus berkata seperti ini tadi kepada ahli Taurat ini? Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita lihat dulu saudaraku di dalam Lukas 7. Ayat 29 dan 30. Kita baca 2 ya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kita lihat di sini saudaraku, kalau dia tadi berkata, saya mau ikut engkau Tuhan kemana saja engkau pergi. Tetapi Yohanes utusan Tuhan berkata, beri dirimu dibaptis, bertobatlah, beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Lalu kita lihat saudaraku dalam Injil, orang-orang berdosa, pemungut cukai, dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis supaya mereka diampuni. Tetapi di sini ahli Taurat dan Farisi ini, mereka tidak mau datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Artinya saudaraku, dia mau mengikut Tuhan tetapi dia tidak siap. Ya. Dia tidak siapkan dirinya menjadi rumah Tuhan. Kalau kita saudaraku ingin menjadi tempat kediaman Tuhan, kita harus hidup kudus. Tanpa kekudusan, hidup kita ini tidak akan mungkin menjadi tempat kediaman Tuhan. Kalau dalam 1 Petrus 1 kita lihat dulu. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 kita baca dulu. Dari ayat 14 sampai 16 kita baca. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah panggilan Tuhan saudaraku. Barang siapa yang mau mengikut Tuhan harus siap hidup kudus. Dan kekudusan itu dimulai dengan percaya kepada Tuhan dan beri diri dibaptis. Ada orang berkata saudaraku di medsos saya lihat, orang diselamatkan dengan iman bukan dengan baptisan. Tapi apa itu baptisan? Baptisan itu tindakan iman. Kalaupun kita beriman, kalau tidak ada tindakan iman, kita tidak akan pernah diselamatkan.
Itu iman yang mati, saudaraku. Jadi kalau orang mau mengikut Tuhan, dia harus siap dikuduskan supaya menjadi rumah kediaman Tuhan. Siap menerima segala ajaran Tuhan. Jadi mengikut Tuhan bukan hanya di mulut, saudaraku. Semua bisa berkata seperti ahli Taurat tadi, aku mau mengikut engkau kemana saja. Mulut bisa berkata seperti itu, tapi tindakan seperti apa? Hidupnya seperti apa? Memang banyak seperti itu, saudaraku. Karena dianggap pertemuan-pertemuan ibadah atau mengikut Tuhan itu tanpa tujuan, sering seperti itu. Tidak sadar, saudaraku, bahwa panggilan Tuhan itu adalah panggilan dari sorga. Dan kita terpanggil, Alkitab katakan, oleh kasih karunia Tuhan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Dan mereka yang terpilih itu dipanggil oleh Tuhan. Lalu setelah dipanggil, bagaimana respon kita, saudaraku? Apakah kita berkata iya atau tidak? Dan kalau kita berkata iya, lalu apa yang kita lakukan, saudaraku? Jadi bukan hanya mulut. Harus siap menjadi tempat kediaman Tuhan. Hidup kita ini, hidup kudus, saudaraku. Kita bisa hidup oleh firman Tuhan yang kita percayai dan kita lakukan. Amin. Makanya, saudaraku, sangat penting kita mengerti arti panggilan itu. Jadi bukan hanya status menjadi seorang Kristen. Karena memang banyak sekali orang Kristen seperti itu. Saya orang Kristen, tapi enggak mengerti imannya. Banyak sekali seperti itu. Hal mengikut Yesus. Kita akan perhatikan, saudaraku. Perhatikan. Jadi bukan hanya di mulut, tapi hati kita harus betul-betul taat supaya kita menjadi orang yang dikuduskan dan menjadi tempat kediaman Tuhan. Haleluya. Yang kedua tadi, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini sangat tegas, saudaraku. Saya mau mengikut engkau, tapi izinkanlah aku dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Pemberita Injil harus memiliki mental yang militan, saudaraku. Kenapa? Kita lihat dulu siapa itu pemberita Injil. Di dalam Mazmur 68, saudaraku, pemberita Injil itu seperti ini. Mazmur 68. Kita baca ayat 12. Kita baca 2, ya. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Perhatikan, saudaraku. Pemberita Injil itu yang menyampaikan sabda, kabar baik itu, dikatakan tentara besar, tentara Tuhan. Tentara besar artinya kumpulan yang besar. Tentara besar artinya tentara yang memiliki kekuatan, sebab Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi pemberita Injil itu, saudaraku, adalah tentara-tentara Tuhan, prajurit Kristus. Kalau seorang tentara diutus untuk berperang, pernah enggak minta syarat? Oh, saya seperti ini dulu, saya mau pamit dulu, saya mau menguburkan bapakku dulu,
saya mau menikah dulu dan sebagainya. Enggak ada seperti itu saudaraku. Kalau tentara diutus berperang, tanpa syarat dia harus pergi. Pemberita Injil itu saudaraku, saksi-saksi Kristus. Mereka sedang berperang. Jadi kalau kita bersaksi kepada siapapun saudaraku, jangan salah, kita sedang berperang. Makanya kalau kami dulu dengan teman-teman memberitakan Injil, kalau ada tidak siap, kita tinggalkan itu. Contoh, kami pernah menginjil di Villa Citra ini. 3 orang. Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Jadi ketika kita menyampaikan firman, saudaraku, ingat. Kita sedang berperang dengan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang sedang mengikat target kita itu. Lalu ketika saya sampaikan firman, saya lihat HP saya terus masuk SMS. Memang saya buat silent, tapi masuk. Saya lihat, ternyata salah satu dari teman saya ini. Lalu saya buka, Pak saya duluan pulang ya. Mertua saya sedang sakit, mau dibawa ke rumah sakit. Saya suruh pulang, jalan kaki sana kau. Mulai saat itu saya tidak mau lagi bawa dia pergi menginjil. Pemberita Injil itu, sekalipun kesaksian kita hanya sederhana, kita pergi menjelaskan firman, mengajarkan firman, bersaksi tentang kuasa Tuhan. Ingat saudaraku, kita sedang berperang, gak main-main. Kalau kita tidak siap, kita akan dipermalukan musuh. Kita sedang berperang. Kita lihat dulu dalam Amsal 24. Ayat 11 dan 12, ini saudaraku tugas kita sebagai pemberita Injil. Secara umum kita ini semua saudaraku pemberita Injil, menjadi saksi. Mari kita baca ayat 11 dan 12 dari Amsal 24. Kita baca 2, ya, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati kita tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Lihat saudaraku, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Secara rohani saudaraku, manusia ini yang tidak tinggal atau tidak mengenal kebenaran, setiap hari dibantai oleh musuh, yaitu kuasa kegelapan saudaraku. Itu yang dibebaskan oleh pemberita-pemberita Injil, saksi Kristus. Siapa di antara saudara-saudara kita, anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan atau belum beribadah dengan benar? Orang yang seperti ini pun saudaraku ada dalam target iblis. Hanya satu yang dapat membebaskan dia adalah firman Tuhan. Dengan apa kita saudaraku membebaskan mereka itu? Orang-orang yang terhuyung itu. Kita lihat dari dalam Wahyu 12 dulu. Ini yang harus dimiliki orang-orang percaya yang bersaksi. Kita baca dan ini sering kita nyanyikan saudaraku. Wahyu 12 ayat 11. Kita baca 2, ya. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi kita mengalahkan musuh kita itu saudaraku, yaitu kuasa kegelapan, pertama dengan darah anak domba.
Ingat saudaraku, darah anak domba yang tercurah itu sampai selama-lamanya terus aktif, kuasa itu terus bekerja. Kalau itu kita saksikan saudaraku dan bertindak dalam nama Tuhan oleh kuasa darah Yesus, musuh kita kalahkan saudaraku. Dengan darah anak domba Allah kita mengalahkan musuh. Dan yang kedua, dengan perkataan kesaksian. Kita bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam diri kita. Yang sudah kita alami saudaraku. Itu yang kita saksikan. Dan kesaksian itu mengalahkan musuh kita. Dan yang ketiga dikatakan di sini. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Artinya pemberita-pemberita Injil tidak takut kehilangan nyawa saudaraku. Tidak takut kehilangan nyawa. Saya ulangi, secara umum kita ini adalah saksi Kristus. Tidak ada seorang pun orang Kristen yang bukan saksi Kristus. Kita adalah saksi saudaraku. Makanya sering saya katakan di mulut kita, dalam hidup kita ada otoritas Tuhan. Ketika darah itu yang telah menguduskan kita saudaraku, ketika firman itu yaitu Injil Kristus telah kita terima, ada otoritas di dalam diri kita, ada firman yang berkuasa di mulut kita. Tetapi jikalau kita tidak mempergunakan itu, ya, tidak belajar untuk bersaksi, maka kuasa itu tidak pernah kita lihat saudaraku. Semua yang dikaruniakan Tuhan, baik karunia-karunia roh, tidak akan pernah kelihatan jikalau kita tidak siap menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksi, menjadi tentara Kristus, baru kelihatan saudaraku. Karunia-karunia Tuhan itu, kuasa itu yang sudah dinyatakan di dalam diri kita ketika kita telah menjadi anak Tuhan. Itu akan kelihatan. Itu akan nyata dalam hidup kita ketika kita siap menjadi tentara Kristus. Dikatakan tadi, biarkanlah saya dulu menguburkan Bapakku. Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya saudaraku, jangan sibuk mengurus orang-orang mati, tapi uruslah orang yang masih hidup, yang masih punya pengharapan. Itu maksudnya saudaraku. Sebab waktu sangat terbatas. Sangat tegas saudaraku. Mengikut Tuhan itu ada harga. Sebab panggilan itu panggilan dari sorga. Supaya kita memiliki kehidupan kekal itu. Bukan panggilan-panggilan yang tanpa arti saudaraku. Bukan panggilan yang murahan, tapi sangat berharga. Itu yang kedua, begitu tegas saudaraku. Tapi memang orang percaya itu harus memiliki mental yang militan, yang agresif, yang siap berperang secara rohani. Seorang tentara, ciri dari seorang tentara memiliki disiplin. Kalau tugas-tugas kecil pun kita sudah nggak bisa saudaraku. Bagaimana tugas yang lebih besar? Jangan pernah lupa, tidak setia dalam perkara kecil tidak mungkin perkara besar. Tanggung jawab yang kecil pun kita belum sanggup, tidak akan mungkin tanggung jawab yang lebih besar. Ini harus berulang-ulang bagi kita, jangan pernah remeh terhadap apapun. Seorang tentara memiliki disiplin. Itu saudaraku, kita ini semua adalah prajurit Kristus, tentara-tentara Kristus. Haleluya. Yang ketiga,
Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Izinkan dulu aku pamitan. Ini pertanyaan, boleh enggak kita pamitan kalau misalnya kita dipanggil Tuhan? Perlu enggak izin dengan orang tua, dengan saudara-saudara? Jawabannya saudaraku, kita lihat dulu contoh dalam Alkitab. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Ini ketika Elisa terpanggil. Mari kita baca ayat 20. 2 ya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikut Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Boleh enggak pamitan kalau Tuhan sudah panggil? Tergantung saudaraku. Elisa ini ketika dia dipanggil oleh Elia, pengganti Elia, dia pamit. Dia mencium bapak ibunya, artinya dia pamit. Kenapa dia pamit? Karena orang tuanya mengerti arti panggilan. Tapi ada saudaraku, saudara-saudara orang percaya itu tidak mengerti arti panggilan. Kita telah banyak lihat di dalam medsos ya. Ada, apalagi terutama yang sebelumnya bukan orang Kristen. Dia dipanggil Tuhan. Lalu perlu enggak orang-orang seperti ini pamitan? Artinya saudaraku, pamitan atau tidak pamit dengan keluarga, tetapi ingat, barang siapa yang sedang membajak menoleh ke belakang tidak layak menjadi muridku, kata Yesus. Menoleh ke belakang. Kita lihat dulu saudaraku, Paulus setelah dia dipanggil Tuhan, dalam kesaksiannya Filipi 3 kita lihat dulu. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Kita baca 2 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus bersaksi saat mulai dia dipanggil oleh Tuhan, dia memandang terus ke depan. Dia tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Bahkan dikatakan dia melupakan apa yang di belakangnya. Artinya saudaraku, yang pahit, yang manis, masa lalu tidak mengikat dirinya lagi. Karena kalau Paulus masih tetap dibayangi oleh masa lalu, dia tidak akan pernah bisa kuat untuk melayani Tuhan, sebab masa lalunya suram, saudaraku. Memandang ke depan, melupakan yang di belakang. Orang Israel sudah dalam perjalanan di tengah jalan ketika mereka bersama Musa dari Mesir ke tanah Kanaan. Ada di antara mereka yang ingin kembali lagi ke Mesir. Mereka berkata, di Mesir enak, kita makan daging, makan sayur-sayuran, bawang pre dan lain-lain. Kita kembali saja. Kalaupun mereka tahu bahwa mereka budak di sana, saudaraku. Ada banyak seperti itu orang Kristen. Dia dipanggil Tuhan tetapi dia menoleh lagi ke belakang, ingin kembali ke masa lalu.
Tetapi Yesus katakan kita memandang terus ke depan, melupakan apa yang di belakang kita. Jangan lagi ada kita yang mau dihakimi oleh masa lalu. Tuhan tidak peduli apa masa lalu itu, saudaraku. Tetapi panggilan itu saat kita sambut dan kita memandang terus ke depan, Tuhan siap memulihkan seluruh hidup kita. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi soal pamit atau tidak tergantung. Karena panggilan itu dan jawaban kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat hakiki. Itu keputusan pribadi yang sangat hakiki. Mengikut Tuhan. Makanya saya pernah katakan kita harus memiliki iman yang teguh, yang tidak dapat ditawar-tawar oleh apapun, apalagi diintimidasi. Atau apalagi diatur-atur oleh orang. Iman itu harus betul-betul teguh, sesuatu yang absolut. Tidak takut dengan ancaman. Itu, saudaraku, iman. Itu yang diinginkan Tuhan, terus berjalan ke depan, tidak memandang ke belakang. Jadi kalau iman kita masih dikontrol oleh orang, itu bukan iman. Itu main-mainan itu, saudaraku. Sebab iman yang sejati itu teguh, tidak tergantung dengan keadaan. Itu iman sejati. Tidak tergantung dengan situasi apa yang terjadi. Iman tetap iman. Tetapi kalau perasaan, ya, makanya sering saudaraku dikira dirinya telah beriman, ternyata bukan. Sukacitanya itu hanya muncul dari perasaan. Kalau perasaan sudah pasti, saudaraku, bergantung kepada keadaan. Keadaan sedang manis, dia akan bersukacita. Tetapi kalau iman yang sejati tidak bergantung kepada apapun, dia kuat, saudaraku. Jadi ini yang harus kita miliki. Jangan pernah iman kita itu dapat diintimidasi oleh siapapun. Dapat diatur oleh siapapun. Sebab itu panggilan atau jawaban kita secara pribadi kepada Tuhan. Itu, saudaraku, panggilan Tuhan. Itu secara pribadi kepada kita. Makanya sering orang gak memahami panggilan itu kepada diri kita. Lalu kita mengambil suatu keputusan sesuai dengan panggilan itu. Banyak keluarga yang keberatan. Banyak menganggap kita seperti ini udah gila ini. Tapi dia gak mengerti apa yang telah kita rasakan. Apa yang kita sudah mengerti, pahami dari panggilan Tuhan. Itu, saudaraku, harga mengikut Tuhan ini. Panggilan itu bukan murahan. Kalau kita lihat dalam kitab Efesus, bayangkan, saudaraku, sebelum dunia dijadikan, katanya, kita sudah dipilih. Kita sudah dipilih. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Tetapi orang-orang yang terpilih itu akan masuk di dalam ujian. Maka banyak juga dari mereka-mereka yang terpanggil itu menjadi gugur. Banyak, saudaraku. Banyak mereka yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Bahkan berbalik menjadi pelawan Tuhan. Orang percaya menjadi antikristus. Ada seperti itu, saudaraku, dalam kitab Judas. Jadi artinya panggilan itu kalau tidak disambut, kalau tidak dipelihara, kalau kita tidak teguh di dalamnya, panggilan itu pun bisa gugur, saudaraku. Bahkan Alkitab katakan nama kita yang sudah tercatat dalam buku kehidupan pun bisa terhapus kalau kita tidak setia.
Makanya saudaraku, perjalanan menuju kehidupan kekal itu perjalanan yang harus kita seriusi, kita sungguh-sungguh. Jadi kita harus sama-sama mendoakan pelayanan ini, sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan bagian-bagian kita masing-masing. Kita anggota tubuh Kristus, semua memiliki fungsi. Tidak ada dari anggota tubuh itu yang tidak berfungsi. Ingat itu saudaraku. Tetapi ini semua anggota-anggota tubuh ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan bergerak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita belajar seperti itu saudaraku. Supaya kita sama-sama menikmati luar biasanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus.